Kita coba ngobrol sama Pak Fahrul. Seperti biasa, kita pengen tahu lebih jelas kira-kira kondisi sekarang ini seperti apa sih. Terus kira-kira nanti dari situ kita bisa combine seperti apa untuk pengaturan portofolio kita. Oke, saya coba invite Pak Fahrul ya. Selamat malam semua yang baru gabung. Ya, sambil nunggu Pak Fahrul, kita bisa Q&A sebentar. Sambil nunggu yang bersangkutan hadir. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau Q&A sebentar, boleh. Sambil saya nunggu Pak Fahrul. Malam. Gimana market hari ini? So far so good kan? Dari kemarin belanja, hari ini juga udah oke. ISG hijau, ISG-nya merah, woi. Jadi bajunya merah. BRMS so far so good. Review market hari ini, IHSG-nya tutup gap seperti yang kemarin saya bilang di Clubhouse bareng Trimegah. Begitu tutup gap ya biasalah, untuk trader-trader kan banyak yang TP ya, jadi ya oke lah. Prediksi USD DR bisa tembus 15.000, I don't think so. Karena apa? Ini kalau dilihat mata uang kita itu paling kuat ya. Itu contoh, lihat aja tuh. Pelemahannya euro, pelemahannya pound sterling aja udah pecah dari 18.000 ya. Terus Japan yen udah sampai di 111 dan 126. Jadi udah kelihatan kan bahwa mata uang kita itu cukup strong. Kenapa melemah sampai 15.500, 14.500 dari 14.300? Salah satu sebabnya simple, karena ada pelarangan ekspor CPO. Ya otomatis kan kalau kita ekspornya berkurang, ya pasti demand terhadap rupiahnya juga berkurang ya. Kayak gitu. Doit mulai uget-uget, dari dulu juga uget-uget. Doit potensi double bottom 498. Japfa itu kemarin juga udah oke, 1375. Terus ICBP kemarin ambil 7650, hari ini average up 8050, so far so good ya. ICBP, terus Unilever. Untuk semua warga 88 harusnya cukup happy sama Unilever. Kita masuk Unilever itu dari 3.350, 3.360 sampai 3.500 ya. Terus sempat average up 3.800 sampai sekarang. Terus kalau Mayora kita dari 1.600, tadi juga average up 17.80, so far so good. Apalagi ya, buka gimana? Buka oke. Memang buka kan sesuai trading plan. Buang dulu, ambil 310, 312. Terus Indi so far so good ya. Nggak ada masalah. Kalau udah cuan ya jangan lupa di TP. SMDR masih uptrend. Kalau baru mau masuk ya jangan. Itu barang udah backer 6. Kalau mau masuk nanti pedih kalau dibanting ya. Jangan greedy. BBCA bagus kan, kenapa? BBCA kemarin udah dapat target tuh 7250. Warga 88 masuk BBCA 7650 25%, 7250 50% ya. Jadi so far so good. Jadi BBCA, BRI, Telkom semua so far so good. Tower kenapa tower? Tepik dulu lah tower nanti. Unilever masih boleh masuk enggak? Unilever saya udah level TP ya. 4840 sampai 4860 ya. Kita lihat dulu nanti. Loh, emang saya sama Pak Fahrul itu jam 8 ya? Saya kira saya sama Pak Fahrul itu jam 7 loh. Saya sampai lupa sama Pak Fahrul jam berapa. Halo Joki.
Aku lupa loh sama Pak Farul jam 7 apa jam 8. Mcol kenapa Mcol? Mcolnya itu udah mahal, lebih murah kita main ITMG aja. PBV nggak sampai 2, PR nggak sampai 3. Itu oke. Terus, iya ya jam 8 ya. Oh ini berarti yang salah ini flare-nya Trimegah ini. Saya padahal udah bikin jam 7, udah lihat. Ternyata sama flare-nya Trimegah dibuat jam 8. Joki, kenapa flare-nya salah jadi jam 8? Call beneran last shot tahun ini nggak gini ya. Call itu kan kita tahu ini masalahnya di supply. Dan supply ini pelan-pelan mulai dibenahi dari China yang udah mulai mengucurkan funding ya ke coal. Memang untuk transmisi dari funding sampai bisa menstabilkan supply itu kan nggak instan ya. Mungkin bayangan mereka by the time itu winter, mereka udah bisa paling nggak ada lonjakan coal lagi. Paling nggak udah stabil karena mereka udah bisa stabilin supply-nya. Nah, setelah winter itu baru nanti menurut saya coal udah masuk ke 200 ke bawah sih. Jadi harusnya coal diikutin aja pelan-pelan, nggak usah over optimis, tapi nggak usah juga pesimis berlebihan. Dilihat pelan-pelan aja, resist per resist, support per support. Pokoknya kalau trading itu trade what you see, udah gitu aja kan, nggak usah bingung. Kamu ngelihatnya apa, teknikalnya gimana, laporan keuangannya gimana, udah trade what you see aja, nggak usah bingung-bingung. Buka masih hold, baru cover shot. Properti gimana? Bagus kan properti? BSDE itu selalu mantul di situ-situ aja. Kenapa nggak ambil BSDE? Walaupun hari ini buat anten. Masih nyimpen cash, cash itu harus selalu ada. Nggak ada ceritanya cash nggak ada. Market itu walaupun mau arahnya seperti apapun, cash itu harus tetap ada. Karena koreksi itu pasti akan terjadi. Nggak punya cash ya harus siap nge-short. Nggak siap nge-short ya jangan sampai kehabisan cash. Kan gitu. Java udah dibahas 1375 posisi entry. Adaro kenapa Adaro? Adaro so far so good kan. ADMR, ada apa dengan ADMR? Kurang murah. Saya pengennya murah meriah dulu kalau ADMR. Telat, belum telat. Ternyata salah jadwal sama Trimegah ditulis jam 8. BC gimana? BC masuk target TP. BC sudah masuk dari 1400 warga 88. Kita sudah makan jagung, jagungnya udah jadi popcorn. Cukur di mana? Jadi muda we, selalu muda we. MLPL murah banget. Enggak dulu deh. Saya suka makan yang mahal tapi naik. BNK, kenapa BNK? Kalau BNK ini ya dilihatlah peer-nya dia semua mengheningkan cipta ya, event yang kayak Arto aja mengheningkan cipta. Jadi ya mau ngomong apa ya, dinikmati aja. Jadi at least BNK sama Agro udah turun duluan ya. UNVR telat gak ya kok? Ya kalau saya sih udah jualan ya. UNVR mau masuk lagi mikir nanti. Mau ditinggal naik ya sudah. Rela, ikhlas gitu kan. Koleksi apa yang murah bagus akan naik? Join warga 88 tuh.
Tiap hari dikasih koleksinya. BEV tahun ini apa ya BEV ini ya? Gak paham saya BEV ini. Sektor logistik atau kapal udah naik semua ya. Saya sih nggak mau pasang posisi baru ya di kapal ya. Daripada masang posisi baru di kapal, mendingan cari emiten lain deh. Oh iya, sedikit membahas Digibank. Tadi saya ada bahas barusan di story saya. Digibank ini ya, dari global valuation, terutama yang basicnya itu di BNPL ya, Buy Now Pay Later, itu pasti mengalami penurunan valuasi. Secara relative valuation-nya agak sedih. Leadingnya BNPL itu Australia. Australia itu BNPL-nya secara valuasi udah turun, median 60%, average-nya berapa ya tadi? Sisa 25% valuation ya nggak salah. Kayak gitu. Nah, jadi kalau yang buy now pay later ini kenapa sih kok bisa suffer banget? Bayangannya gini, buy now pay later itu udah jual mahal ya untuk bunganya ya. Bunga pay later itu nggak ada yang murah. Itu satu. Terus kita juga harus sadar, dengan naiknya suku bunga, nggak mungkin BNPL ini mau naikin suku bunga juga. Tapi bank-bank yang nyalurin ke buy now pay later harus naikin deposit. Supaya apa? Supaya mereka tetap dapat liquidity, supaya mereka dapat deposit dari customernya. Karena kalau mereka tetap stay di 7-8%, sedangkan big banks-nya udah kasih 5-6%, ya pasti nggak akan menarik ya untuk kita nyimpen di yang namanya Digibank yang relatif lebih kecil dibandingkan big banks gitu kan. Sedangkan mereka sendiri untuk nyalurin BNPL nggak mungkin mereka naikin suku bunga lagi karena suku bunga yang sekarang sudah cukup tinggi. Kenapa mereka harus matok suku bunga yang tinggi? Karena mereka punya premi resiko yang tinggi. Mereka kredit consumer, barang-barang yang mau diambil NPL-nya itu gede gitu kan. Jadi kalau mereka nggak punya net interest margin gede ya mampus. Nah kalau mereka nggak bisa pass on mereka punya suku bunga ketika suku bunga naik, ya pastilah mereka punya margin akan kegerus. Nah, siapa aja sih yang fokusnya Digibank yang ke BNPL? Salah satunya Bank Goceng, makanya Bank Goceng itu ketekan banget. Terus Digibank apa yang fokusnya ke situ? Ya ini cocokmologi ya. Salah satu penyaluran lendingnya Arto itu kan pasti dia harus support si ini ya, harus support si Gotonya ya. Nah, yang belum tahu kan seberapa jauh nih supportnya. Nah, sedangkan dari Gotonya sendiri itu kan dia punya GoPay Later, punya BNPL juga kan. Nah, itu kan pasti agak sedih ya, kayak gitu. Sedangkan kalau secara akumulasi distribusi juga, Arto itu lagi distribusi parah. Sejak dia masuk MSCI. Jadi itu udah jelas dia distribusinya nggak berhenti-berhenti dan level 94 ini level kritis nih. Kalau 94 ini pecah, ya I'm sorry buat yang megang Arto kayaknya sih ke 7050 kayak gitu. Jadi ya Arto agak sedih. Terus kalau kita bahas BBB, ini dia sama lagi di persimpangan 1300, ya kan? Kalau ini pecah, dia bisa ke 1150. Nah, 1150 nih kalau pecah, menurut saya sedih nih. Bisa ke sekitar 870 sampai 900. Kayak gitu. Jadi BBYB untuk sementara kucingnya dikandangin dulu ya. BNK tadi udah dibahas ya. Ini token jimat ya, nggak ada token bingung nanti.
BBHI, kenapa BBHI? BBHI ini at least dia punya ekosistemnya dia ya. Nah, yang saya belum tahu dari BBHI ini satu, ini fokusnya mau kemana? Mau ke BNPL atau ke apa? Nyaruhin kredit ke unbankable people yang tidak bisa dijangkau oleh Mega seperti Agro dan BRI atau seperti apa? Ini yang saya belum dapat sih dari BBHI. MPMX, kenapa MPMX? MPMX sih terus terang kemarin saya udah TP ya. Harapan saya sih saya mau ambil lagi ya agak sadis sih ya nawarnya. At least 1150 dulu ya. Friend, investasi jangka panjang. Yakin kamu berani investasi jangka panjang di Friend? Jangan-jangan nanti investasi jangka panjang beli di 75 turun ke 60 udah megap-megap, udah nanyain terus. Ingat ya, Friend itu volatil. Jangan pernah naruh saham volatil terlalu signifikan kalau jantungnya nggak kuat. Kayak gitu. Jadi, ya kalau Friend, kalau kamu udah tahu pergerakannya seperti apa, tahu resikonya seperti apa, ya boleh. Tapi kalau kamu nggak siap sama risikonya, jangan cuma lihat rewardnya doang. Jaya IMJS, Jaya, Jaya enggak dulu Jaya. Jaya masih belum tertarik. Halo Koko Michael, baru gunting nih, biar nggak kayak encik-encik katanya. Biar lucu kayak bola pingpong. IMJS oke loh. IMJS itu kemarin mantul dari 374. Itu expected. Jadi kalau mau IMJS, ya saya ngomong technical dulu ya. IMJS oke lah. IMJS ini udah mulai positif ya, kalau nggak salah ya. Dan dia sendiri kan ngelayanin dari bisnis sister company-nya sendiri udah gede. Bisnis logistik trackingnya juga lebih banyak B2B-nya, oke. Jadi menurutku oke sih. SCMA udah posisi entry tuh. Mau entry silahkan, 238, murah. Mau lebih murah 230, tapi 230, 238 nggak ngefek jauh. Karena saya orangnya swing long ya, jadi selisih 8 poin bagi saya so-so ya. Era, kenapa era? Era bagus kan kemarin ngetes lagi 494. Ternyata mantul, dia bisa ditutup candle hijau, hammer, hari ini hammer lagi, bisa afirmasi hammer, tutup gap. Dilihat besok ini kan gapnya udah ketutup nih, dilihat besok, lanjut nggak? Kalau menurut saya sih era worth untuk di betting swing panjang ya. Big Banks gimana? Big Banks kemarin saya udah kolek ya. Doit menarik nggak? Doit itu potensi double bottom 498. Jadi silahkan atur sendiri resikonya. CPO gimana? CPO sesuai yang kemarin malam saya ngomong di Clubhouse bareng Kodoni, kita berkaca pada larangan ekspor coal. Sebulan setengah dibuka. Menurut saya, CPO juga tidak akan berlama-lama untuk ditutup. Karena CPO ini sumbang ke kita cukup gede juga untuk nilai ekspornya. Jadi, ya efek jerah adalah sooner later juga pasti dibuka. Makanya mungkin ini kayaknya udah ada selentingan mau dibuka, makanya hari ini emiten CPO agak uget-uget semua. Multi finance bagus nggak kalau suku bunga naik? Selama dia bisa pass on bagus ya, kalau nggak bisa pass on buy. Masalahnya multi finance itu kan masih antara suku bunga bank sama buy no pay letter ya. Dan biasanya multi finance itu ikut naik begitu suku bunga naik. Yang BNPL itu yang agak sedih.